Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Ratna Rahmania dengan NIM 44444220105. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis pengukuran kadar protein menggunakan metode Lowry. Nah, sebelum lebih lanjut, saya akan menjelaskan tentang apa itu protein. Nah, protein ini merupakan makromolekul polipeptida yang mengandung atom C, H, dan O dan tersusun atas monomer-monomer asam amino yang masing-masing asam amino tersebut itu terhubung membentuk rantai linear yang disebut dengan ikatan peptida. Nah, ikatan peptida ini terbentuk antara gugus karboksil atau gugus amin dari asam amino yang bersebelahan. Nah, protein ini dibutuhkan untuk memperbaiki atau mempertahankan jaringan tubuh, kemudian dapat juga sebagai pertumbuhan dan membentuk berbagai persenyawan aktif tertentu. Nah, karakteristik protein ini bersifat tidak stabil dan mempunyai sifat yang dapat berubah atau denaturasi dengan berubahnya kondisi lingkungan. Nah, analisis protein pada bahan pangan ini sangat penting untuk memastikan kualitas dan juga keamanan makanan yang kita konsumsi. Nah, protein ini merupakan komponen penting dari makanan manusia yang dibutuhkan untuk penggantian jaringan, pasokan energi, dan juga makromolekul serbaguna di sistem kehidupan yang mempunyai fungsi penting dalam semua proses biologi seperti sebagai katalis, kemudian juga sebagai transportasi dan juga berbagai molekul lainnya. Nah, kadar protein dalam bahan pangan ini sangat bervariasi baik dalam jumlah maupun jenisnya. Nah, dengan demikian cara pengukurannya, banyak metode analisis yang dapat digunakan untuk mengukur kadar protein dalam bahan pangan. Nah, salah satu metode pengukuran kadar protein yang digunakan dan akan dijelaskan dalam video ini adalah metode Lowry. Nah, metode Lowry ini merupakan uji protein kuantitatif secara modern dengan pengembangan dari metode Biuret. Nah, metode Lowry ini dikembangkan pada tahun 1951 dengan menggunakan reagen pendeteksi yaitu Volin-Siosalto. Nah, reagen ini bisa digunakan untuk mendeteksi gugus-gugus fenolik. Kemudian hasil reduksinya ini dapat dianalisa dengan melihat absorpsi pada daerah panjang gelombang 600 sampai dengan 800 nanometer. Nah, adapun prinsip dari metode Lowry ini yaitu berdasarkan reaksi kompleks Cu2+ dengan protein. Jadi dalam suasana alkalis atau basa, Cu2 tersebut akan tereduksi menjadi Cu+, kemudian akan mereduksi reagen Volin-Siosalto kompleks fosfomolibdat dan fosfotungstat akan menghasilkan heteropolimolibdenum biru. Nah, akibat reaksi oksidasi gugus aromatik tersebut yang terkatalis oleh Cu, ini akan memberikan warna biru pada hasil akhir reaksinya. Nah, selanjutnya adapun prosedur analisis protein metode Lowry. Nah, berikut ini adalah video langkah kerja penentuan kadar protein menggunakan metode Lowry. Mari kita simak videonya. Nah, proses yang pertama ini adalah penimbangan BSA sebagai standar dan juga sampel yang akan kita gunakan. Nah, setelah ditimbang, kemudian BSA dan sampel ini akan dilarutkan ke dalam Aquades. Nah, proses selanjutnya adalah pembuatan larutan baku BSA 250 ml yang dibuat dengan cara mencampurkan 2,5 ml larutan BSA dengan konsentrasi 1 mg per mili, kemudian ditambahkan ke dalam 7,5 ml Aquades. Nah, proses selanjutnya adalah pembuatan larutan Lowry A. Lowry A ini dibuat dengan cara sebanyak 5 gram natrium karbonat atau Na2CO3 dan juga 1 gram natrium hidroksida.
kemudian dilarutkan ke dalam 250 ml Aquades. Proses selanjutnya yaitu pembuatan larutan Lauribe. Nah, larutan Lauribe ini dibuat dengan cara mencampurkan 0,5% tembaga sulfat atau CuSO4 dan 1% natrium kalium tartarat dengan perbandingan 1:1. Nah, selanjutnya adalah proses penetapan kadar protein dengan metode Lowry. Yang pertama yaitu pembuatan larutan deret standar dengan konsentrasi seri yang bertingkat. Nah, selanjutnya siapkan larutan BSA, Lowry A, dan Lowry B serta Aquades dan juga reagen Folinsio-Salto. Nah, selanjutnya masukkan larutan BSA sebanyak 0,5 ml ke dalam masing-masing tabung reaksi. Setelah itu, masukkan larutan Lowry B sebanyak 5 ml ke dalam masing-masing tabung reaksi. Nah, proses selanjutnya itu larutan dihomogenkan. Kemudian larutan Lowry A dimasukkan sebanyak 5 ml ke dalam masing-masing tabung reaksi. Nah, setelah itu masukkan Aquades sebanyak 5 ml ke dalam masing-masing tabung reaksi. Kemudian nanti dihomogenkan dan diinkubasi selama 10 menit. Nah, setelah selesai membuat larutan deret standar, kemudian dibuat juga larutan sampel sesuai dengan prosedur yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, setelah itu dimasukkan reagen Folinsio-Salto sebanyak 0,5 ml ke dalam masing-masing tabung reaksi pada larutan deret standar dan juga pada larutan sampel. Kemudian dihomogenkan dan juga diinkubasi selama 30 menit. Lalu dilakukan pengukuran absorbensi pada larutan deret standar menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 660 nanometer. Lalu dilakukan juga pengukuran absorbensi larutan sampel menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang absorbensi 660 nanometer. Nah, setelah itu akan didapat nilai absorbensinya, kemudian dibuat kurva standar dan juga diplotkan. Nah, selanjutnya ada pun kelebihan dan kekurangan dari metode
Lowry ini. Jadi kelebihannya yaitu lebih sensitif daripada metode Biuret sehingga memerlukan sampel protein yang tentunya lebih sedikit. Nah, keuntungan lainnya dari metode Lowry ini yaitu lebih cepat, kemudian akurat, dan selisih nilai absorbansinya itu lebih kecil. Kemudian ada pun kekurangan dari metode Lowry ini yaitu warna bervariasi dihasilkan pada protein yang berbeda. Kemudian dengan menggunakan senyawa fenol itu dapat membentuk warna biru sehingga bisa mengganggu hasil penetapan kadar senyawa fenol. Kemudian reaksinya dapat dipengaruhi oleh sukrosa, lipid, buffer fosfat, monosakarida dan heksoamin serta interaksi agen-agen tersebut itu dapat diminimalkan dengan menghilangkan interference tersebut. Nah, sekian video penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.